فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ونحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن لمؤلفه الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. ونحن في باب السادس في آداب القراءة، فمن أحب أن يقرأ ما قرأناه بالأمس فليتفضل. قراءة القرآن أفضل من القراءة على ظهر قلب نظر المصحف عبادة مطلوبة فتجتنبه القراءة والنظر. هكذا قال القاضي حسين من أصحابنا وأبو حامد الغزالي أبو حامد الغزالي وجماعة من السلف. كانوا يقرؤون في المصحف ويقرؤون أن يخرج يوما ولم ينظروا في المصحف. وروى ابن أبي القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولم أرى فيه اختلافا. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين. Tentang dianjurkannya beberapa orang membaca dalam keadaan berkumpul lalu membaca Al-Quran. Wa fadlul qari'ina minal jama'ati was-sami'in, dan juga keutamaan para pembaca dari kelompok tersebut, orang-orang yang berkumpul tersebut, dan keutamaan para pendengar. Dengan artian barakallahu fikum, dianjurkannya berkumpul membuat satu majelis membaca Al-Quran. Ada yang membaca dan ada yang mendengar. Wa bayanu fadilatu man jama'ahum 'alaiha, dan penjelasan keutamaan orang yang mengumpulkan orang-orang melakukannya. Wa harrabahum wa nadabahum ilaiha, memberikan motivasi dan mengajak melakukannya. Sehingga barakallahu fikum, ini bukan hanya sekedar keutamaan berkumpul membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, tapi juga barakallahu fikum keutamaan orang yang membuat majlis, orang yang mengajak buat majlis baca Al-Quran. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara hal yang sangat dianjurkan berdasarkan bab adalah adanya seorang qari, atau barakallahu fikum seorang muhsin, orang yang bagus bacaannya. Dia ajak orang-orang tahsinut tilawah, buat halaqah memperbagus bacaan. Satu baca, dia dengarkan, yang keliru dibetulkan. Dan ini barakallahu fikum adalah di antara amalan yang luar biasa, sebagaimana akan datang penjelasannya. Dan ini barakallahu fikum adalah di antara amalan yang memperbaiki bacaan seseorang. Sebagaimana barakallahu fikum, itu adalah di antara hal yang mengantarkan seseorang untuk menjadi yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya.
Dalam majelis barakallahu fikum ada yang belajar dan ada yang mengajar. Dan semuanya adalah sebaik-baik kalian. Nah, qala rahimahullah, i'lam anna qira'atal jama'ati mujtami'in mustahabbatun bid-dalail adh-dhahirah. Ketahuilah bahwasanya bacaan sekelompok orang berkumpul adalah hal yang dianjurkan dengan dalil-dalil yang jelas. Wa af'alis salafi wal khalafi al-mutadhahirah, dan juga berdasarkan perbuatan para salaf, orang-orang terdahulu dan juga belakangan yang nampak. Faqad sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dan juga telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayatnya Abi Hurairah dan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, annahu qala, bahwasanya Nabi mengatakan, ma min qaumin yadhkuruna Allah illa haffat bihimul malaikah. Tidak ada satu kaum pun yang menyebut-nyebut Allah kecuali para malaikat akan menaungi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan ternaungi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau berkata, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah beberapa orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah ta'ala, mereka membaca kitab Allah. Perhatikan, dan ini syahid, mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah. Dan sebagai riwayatnya Muslim, wa majtama'a qaumun, tanpa menyebutkan fi baitin, tanpa menyebutkan rumah. Sehingga barakallahu fikum, An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, baik itu di masjid ataukah di luar masjid, maka keutamaan ini akan didapatkan. Lalu penyebutan masjid dalam hadis barakallahu fikum hanya min babil aghlabiyah, mayoritas kegiatan di masa itu di masjid. Adapun barakallahu fikum sekiranya dilakukan di madrasah, dan ini syarahnya An-Nawawi dalam Sahih Muslim, sekiranya mereka melakukannya di madrasah, maka pahala ini tetap dapat. Karena penyebutan masjid dalam hadis hanya sekedar mayoritas yang dilakukan saat itu di dalam masjid. Nah, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya di antara mereka. Ada yang membaca, ada yang membenarkan. Ada yang membenarkan, mengajarkan, dan ada juga yang menghafalkan. Nah, sama saja. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun atas mereka sakinah. Dan sakinah ini yang akan menambah kekuatan iman. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah pada hati orang-orang yang beriman, sehingga bertambahlah keimanan di atas keimanan mereka. As-sakinah barakallahu fikum yang didapatkan bagi orang yang membaca Al-Quran adalah ziyadatul iman, tambahan iman. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara adab yang harus diperhatikan dalam majelis as-sakinah, tenang, tidak ribut, tidak main-main. Karena ketenangan ini yang akan menjadi penambahan iman. Nah, illa nazalat alaihimus sakinah. As-sakinah, ketenangan, bukan berarti tidur. Oh, tenang sekali ngorok. Bukan itu. Tapi barakallahu fikum, tenang. Dengan mendengarkan, tenang. Berusaha untuk memahami, sedang berusaha untuk membenarkan apa yang salah. Nah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diselubungi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka juga akan dinaungi oleh para malaikat.
wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim wa Abu Dawud bi isnadin sahihin ala syartil Bukhari wa Muslim, dengan syaratnya Bukhari dan juga Muslim. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menjumpai satu halaqah dari para sahabatnya. Nabi keluar dan mendapati ada perkumpulan yang terdiri dari sahabat-sahabat Nabi. Faqala ma yujlisukum, Nabi pun bertanya, apakah gerangan yang membuat kalian bermajelis? Faqalu jalasna nadhkurullaha ta'ala, mereka menjawab, kami duduk menyebut Allah, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bihi, dan kami menyanjung Allah atas apa yang Allah anugerahkan kepada kami berupa Islam, dan juga apa yang Allah anugerahkan kepada kami. Dan kami memujinya atas hidayah yang Allah berikan kepada kami untuk memeluk Islam, dan atas anugerah yang Allah anugerahkan kepada kami. Dan ini barakallahu fikum alasan majelis itu terjalin. Bukan barakallahu fikum mereka menjalin majelis untuk menyebut-nyebut urusan dunia, pekerjaan, atau barakallahu fikum untuk menyebut-nyebut sesuatu dari kesibukan. Tapi majelis itu terjalin semata-mata untuk menyebut-nyebut dan mengingat-ingat Allah. Majelis itu barakallahu fikum semata-mata terjalin dikarenakan ingin mengenal Islam lebih dalam. Majelis itu barakallahu fikum terjalin dikarenakan upaya untuk memperbaiki diri dengan mengenal agama Allah tabaraka wa taala. Nah, dan ini barakallahu fikum yang akan mendapatkan keutamaan. Dan ini juga barakallahu fikum di antara gambaran tentang besarnya perhatian para salaf terhadap majelis. Dan dahulu mereka ada di hadapan Nabi atau tidak, maka mereka tetap menjalin majelis, karena mereka tahu keutamaan majelis yang luar biasa banyaknya. Nah, baik di hadapan Nabi ataukah tidak ada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena barakallahu fikum Islam dibangun atau dimulai dengan bermajelis. Nabi alaihi salatu wassalam bermajelis, baik itu sedikit ataukah banyak, menyampaikan agama, mengingatkan mereka kepada Allah, mengingatkan mereka tujuan mereka diciptakan, mengingatkan tentang bahaya bermaksiat, melanggar syariat, dan juga barakallahu fikum mengingatkan mereka bagaimana cara melaksanakan apa yang Allah tabaraka wa taala inginkan dari ibadah. Faqala atani Jibril alaihi salatu wassalam, maka Nabi pun mengatakan Jibril mendatangiku. Fa'akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaika, maka Jibril pun memberitakan kepadaku bahwasanya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Subhanallah. Dan ini yang kita harapkan dalam majelis kita. Allah tabaraka wa taala senantiasa membangga-banggakan kita. Dan siapa kiranya barakallahu fikum tidak merasa senang kalau dia disebut-sebut di majelis terbaik. Kalau kiranya barakallahu fikum ada Pak Jokowi dalam satu parlemen majelis menyebut nama Anda, bukankah Anda senang? Si fulan di negeri fulan disebut oleh seorang yang kita hormati contohnya, disebut dengan kebaikan, tentu barakallahu fikum dia akan merasa senang dan bangga. Lalu tidakkah kita merasa senang dan bangga begitu Allah yang menyebut-nyebut Anda di majelis yang tidak melakukan dosa dan maksiat, majelisnya para malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Majelis malaikat. Dan ini barakallahu fikum didapatkan pada majelis ilmu, bukan di majelis perdagangan, bukan juga barakallahu fikum di majelis dunia, tapi hanya didapatkan di majelis ilmu. Anda disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah tabaraka wa taala, dan tentunya ini adalah hal yang pantas untuk dibanggakan. Inna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah, sesungguhnya Allah membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i. Wa qala At-Tirmidzi haditsun hasan, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan ini adalah hadits yang hasan. Wal ahadits fi hadza katsirah, dan hadits-hadits tentang hal ini banyak.
Wa rawad Darimi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Diriwayatkan Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala kanat lahu nura." Siapa yang mendengarkan, memperhatikan satu ayat dari kitab Allah, maka itu adalah cahaya untuknya. Subhanallah. Nah, ini adalah ucapannya Abdullah bin Abbas. Namun barakallahu fikum, Allah telah menyatakan Al-Quran itu sebagai cahaya. Nurun ala nur. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man yasha'u min ibadina." Akan tetapi kami menjadikan wahyu tersebut sebagai nur, cahaya. Sehingga barakallahu fikum, siapa yang mendengarkan ayat dari ayat Allah, maka itu adalah satu cahaya untuknya. Warawa Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda radhiyallahu anhu kana yudarrisul Qur'ana ma'a nafarin yaqra'una jami'a. Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahwasanya Abu Darda radhiyallahu anhu dahulu mengajarkan Al-Qur'an bersama beberapa orang. Yaqra'una jami'an, semuanya membaca. Ini masih ihtimal. Apakah barakallahu fikum Abu Darda mendiktekan lalu mereka semua baca bareng-bareng, atau barakallahu fikum mereka semua membaca bersamaan dalam satu majelis itu. Dan ini juga ihtimal, apakah yang mereka baca ayat yang sama, atau barakallahu fikum masing-masing membaca. Setidaknya terjalin majelis semua membaca Al-Quran. Wa ruya fadlu dirasati mujtami'in an jama'atin min afadilis salafi wal khalaf wa qudatil mutaqaddimin. Dan juga telah diriwayatkan keutamaan mempelajari ad-dirasah, itu saling mengajar. Mujtami'in, dengan berkumpul. An jama'atin, diriwayatkan dari sekelompok. Min afadilis salaf, dari orang-orang mulia dari kalangan salaf, wal khalaf wa qudatil mutaqaddimin, dan juga dari para qudah, dari para pejabat-pejabat yang terdahulu. Wa an Hasan bin Atiyah wal Auza'i, dari Hasan bin Atiyah dan juga Al-Auza'i, annahuma qala, bahwasanya keduanya mengatakan, awwalu man ahdatha ad-dirasa fi masjid Dimashq Hisham bin Ismail fi qadamatihi ala Abdul Malik. Yang pertama-tama melakukan dirasah, yaitu berkumpul mempelajari Al-Quran di dalam masjid Damaskus, adalah Hisham bin Ismail saat dia datang menjumpai Abdul Malik bin Marwan Al-Khalifah. Wa amma ma ruwiya, wa amma ma rawa Ibnu Abi Dawud an Ad-Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab annahu ankara hadhihi dirasah wa qala ma ra'aitu wa la sami'tu wa qad adraktu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Ad-Dhahhak bin Abdurrahman mengingkari tata cara pelajaran seperti ini, berkumpul mempelajari Al-Quran. Lalu dia mengatakan, saya tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar, dan sungguh saya telah mendapati sahabatnya Rasulullah SAW, yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha, yaitu aku tidak melihat seorang pun melakukan hal yang seperti ini. Wa Ali bin Wahab, dan juga dari Abdullah bin Ibn Wahb, qala qultu li Malik, aku berkata kepada Malik, ara'aital qaum yajtami'un, bagaimana kiranya pendapatmu tentang orang-orang yang berkumpul, fa yaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtimuha, lalu semuanya membaca satu surat hingga mereka habiskan, hingga mereka selesaikan. Fa ankara dzalika wa 'aba, maka beliau mengingkari hal tersebut dan mencercanya. Wa qala laisa hakadha kana yasna'un nas, beliau mengatakan bukan seperti itu yang dahulu orang-orang lakukan. Innama kana yaqra'u ar-rajul 'ala al-akhar yu'riduhu, tapi hanyalah seseorang membaca bacaan Al-Quran kepada orang lain, dia perlihatkan, yaitu dia perdengarkan bacaannya kepada yang lain, apakah benar, apakah salah. Nah, fahadha al-inkar minhuma, kata An-Nawawi, pengingkaran dari keduanya, Abdurrahman dan juga Malik,
mukhalifun lima alaihi salaf wal khalaf, menyelisihi apa-apa yang dilakukan oleh para salaf dan orang-orang belakangan. Walima yaqtadhihi dalil, dan juga menyelisihi apa yang menjadi konsekuensi dalil-dalil yang telah lalu. Nabi mengatakan, wa man yastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasun. Dan ini lafadznya umum. Tidaklah beberapa orang berkumpul di salah satu rumah dan rumah Allah membaca Al-Quran dan saling mempelajarinya. Bukankah ini lafadznya umum? Bagaimana cara mempelajarinya? Apakah dibaca bersama-sama? Atau barakallahu fikum ada yang baca, satu yang dengar memperbaiki? Atau satu mentalqin dan yang lainnya mengikutinya? Itu semua muhtamal. Adalah lafaz yang masih memungkinkan. Oleh karena itu An-Nawawi mengatakan ini adalah pengingkaran yang menyelisihi keumuman dalil. Fahuwa matrukun, maka pengingkaran itu ditinggalkan. Wal i'timadu ala ma taqaddam min istihbabiha, dan yang menjadi pegangan adalah apa yang telah lalu penyebutannya bahwa hal itu dianjurkan. Lakin lil qira'ati fi halil ijtima' syurutun qad bayyannaha, akan tetapi membaca di saat berkumpulnya orang-orang memiliki syarat-syarat yang kami telah jelaskan. Yang bagi ayyutana biha, yang sepantasnya untuk diperhatikan syarat-syarat itu. Wallahu a'lam. Wa amma fadilatu man yajma'uhum 'ala al-qira'ah, adapun keutamaan orang yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca, fa fiha nususun katsirah, maka padanya terdapat banyak nas. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, ad-dal 'alal khairi kafa'ili, yang menunjukkan suatu kebaikan seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am, sekiranya Allah memberikan petunjuk dikarenakan engkau seseorang, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan unta-unta merah. Wal ahaditsu fihi katsirah, dan hadis-hadis tentang hal ini banyak. Wa qad qala Allah Ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan Allah sungguh telah berkata, saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Wala syakka fi 'idhami ajri sa'i fi dzalik, dan tidak diragukan tentang besarnya pahala orang yang berupaya melakukan hal tersebut. Faslun fi idarati bil Qur'an. Pasal tentang idarah berkaitan dengan Al-Quran. Apa itu idarah bil Quran? Wahiyya ayyajtami'a jama'atun, yaitu beberapa orang berkumpul. Yaqra'u ba'duhum 'ashran, sebagian orang itu membaca 10 ayat. Au juz'an, atau membaca 1 juz. Au ghaira dzalik, thumma yaskut, atau selain daripada itu lalu diam. Wa yaqra'ul akhar min haitsu intaha al-awwal, kemudian yang lainnya membaca di mana yang pertama baca berhenti. Contoh, ada 4 orang berkumpul. Muhammad, Ahmad, Mahmud, Hamid. Muhammad barakallahu fikum baca surat Al-Baqarah 10 ayat. Setelah 10 ayat Muhammad diam, Ahmad lanjutkan ayat 11 sampai 20. Setelah sampai 20, Mahmud lanjutkan 21 sampai 30. Lalu Hamid 31 sampai 40. Ini yang dimaksud oleh penulis. Wa yaqra'ul akhar min haitsu intaha al-awwal, thumma yaqra'ul akhar, wa hadha jaizun hasan, dan ini adalah perbuatan yang boleh, bagus. Wa qad su'ila Malik rahimahullahu anhu, dan al-Imam Malik rahimahullah ditanya tentang seperti ini. Faqala la ba'sa bihi, beliau mengatakan tidak apa-apa. Nah, dan tujuannya barakallahu fikum adalah untuk menyemangati dan juga untuk memperbaiki bacaan, sehingga yang lainnya diam mendengarkan bacaan. Kalau ada yang salah mereka benarkan. Sebagaimana barakallahu fikum kalau di sana ada seseorang yang memang yang lebih baik dalam bacaannya, yang membetulkan dan juga mengajarkan apa-apa yang perlu untuk diajarkan dalam bacaan, hukum tajwid atau yang semisalnya. Ini barakallahu fikum 2 pasal yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Naktafi.